Halo, jumpa lagi dengan Saham Stock Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini pasar diguncang oleh peristiwa penting dalam perekonomian nasional, yaitu reshuffle kabinet, ya, di mana 4 menteri dan satu wakil menteri diangkat oleh Presiden Prabowo, ya. Dan kita sama-sama paham bahwa pasti ini akan menimbulkan sentimen, dan sentimen pertama sayangnya adalah sentimen negatif karena pergantian menteri perekonomian, utamanya adalah menteri keuangan, ya, Ibu Sri begitu lekat dengan pasar ketika Ibu Sri Mulyani diganti dalam jangka pendek, bahkan seketika saham jatuh, ya, ketika diumumkan sekitar mulai setengah 4 tadi sore, dan saham akhirnya atau indeks IHSG ditutup melemah 1,28% dan indeks LQ45 melemah lebih dalam, ya, lebih dari 2%, ya. Dan pengganti Ibu Sri adalah yang kita kenal semua bahwa seorang ekonom senior dari Dana Reksa Institute awalnya dan terakhir berkarir di lembaga penjamin simpanan, ya. Dan saya mengetahui karir beliau atau reputasi beliau seorang ekonom, doktor ilmu ekonomi, dan sangat handal dalam melakukan berbagai penelitian yang saya ikuti biasanya di ada kolom di sebuah harian nasional, ya, Dana Reksa Institute. Mudah-mudahan ini akan memberikan perbaikan kondisi perekonomian nasional dan tentu saja memberikan sentimen positif bagi pasar saham utamanya, ya. Dan sentimen jangka pendek ini akan segera berakhir dan akan dilanjutkan dengan sentimen yang positif, ya. Dalam konteks ini tentu saja kita harus memilih saham-saham yang memiliki kehandalan atau ketahanan terhadap risiko yang surprising event, ya. Dan saya menemukan secara tidak subjektif 9 saham yang tampaknya memiliki potensi untuk bertahan, bahkan menguat, dan tampaknya memang mayoritas dari sektor barang baku atau basic materials, ya. Kembali sebelumnya saya sampaikan ini pendapat pribadi, tidak terafiliasi dengan pihak manapun, tidak dimaksudkan untuk mengajak, merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli atau menjual saham tertentu, ya. Sarankan Bapak Ibu memperoleh informasi yang relevan secara lengkap dari hari ke hari, dari menit ke menit, jam ke jam, ya. Dan ini hanya memberikan stimulasi saja untuk melakukan kajian lebih dalam. Pertama, market review, ya, saya amati memang ini dampak seketika, ya. Reshuffle kabinet, pasar saham jatuh lebih dari 1%, ya. Ini IHSG 1,28%, FT45 2,03%, dan DI30 0,81%. Tanpa JIE memang lebih bisa bertahan. Kalau saya perhatikan, ini JIE memiliki dalam perhitungan statistik, ya, ada alfa yang positif 0,26 dan LQ45 minus 0,18, ya. Sehingga ketika interaksi antara indikator alfa dan beta yang kecil 0,71, ya, untuk J30 ini memberikan ketahanan dari kejatuhan yang dalam, ya. Eh, Sementara RQ45 dengan alfa yang negatif, kemudian yang betanya lebih besar dari D30, maka dampak perubahan yang negatif dari pasar akan lebih besar dampaknya terhadap indeks LQ45, dan di dalamnya terdapat banyak saham-saham blue chip, banyak saham yang relate atau menjadi backbone-nya perekonomian dan sangat elastis berdampak oleh perubahan indeks harga saham gabungan, ya. Bahwa ini volatilitas harga juga meningkat, IHSG malah menurun, ya, karena beberapa saham mungkin tidak aktif diperdagangkan, ya, sehingga menjadi tipis pergerakan harganya. Kemudian ini historical return, year to date return-nya menurun, ya, dan LQ45 makin jauh, minus 5,21%, volatilitas meningkat, ya. Nah, untuk J30 ada volatilitas return yang menurun, ya, karena penurunan return-nya lebih kecil dibanding LQ45. Resultantenya menurun dari 1 minggu, dari 1 bulan menjadi 1 minggu itu ada penurunan volatility dari return J30, ya. Kemudian ya tadi alpha beta, kemudian moving average semuanya melemah, trennya melemah, ya. Dari momentum juga tampaknya ada penurunan, bahkan untuk LQ45 dalam area yang
sifatnya declining atau weakening ya, pelemahan yang secara mendasar akan terjadi pada LQ45 yang saya kira ini risiko yang muncul pada hari ini, jadi samping dari yang kemarin saya singgung mengenai risiko eksternal ya, pelemahan rupiah dan terkait dengan suku bunga ya. Kemudian average value ada peningkatan ya dalam satu hari terakhir ya, last value hari terakhir dibanding rata-rata 5 harinya menjadi 18,5 triliun dari 16,8 triliun ya. Demikian juga untuk LQ45 dan DI30 ya. Demikian frekuensi juga meningkat dan volatilitas dari frekuensinya meningkat. Jadi sini karena dampak dari systematic risk atau general market risk mengena hampir seluruh saham sehingga likuiditas dan volatilitas yang meningkat, namun returnnya negatif ya. Jadi aktivitas yang meningkat itu secara umum akan menekan perkembangan indeks menurun. Dan dari net foreign transaction ini terjadi net sell ya secara jumlah lembar saham dan juta lembar saham baik di HST maupun LQ45, namun C30 masih net buy. Jadi Bapak Ibu yang bergerak di saham syariah atau ada isu yang sedikit melegakan, tinggal bagaimana memilih individual saham dalam stock screening ya. Dalam stock screening yang saya lakukan ya, secara tidak sengaja, secara tidak subjektif, berdasarkan kriteria yang saya kenakan ya. Kriterianya adalah bobot kapitalisasi pasar lebih besar sama dengan 0,05%. Ya. Ini ada 0,72 oleh UNTR, United Tractor, dan 0,06% dipegang oleh Timah. Kemudian return terakhir ya, daily return terakhir tanggal 18 September positif. Kita ambil saham-saham yang menunjukkan positif atau bertahan di 0%. Kemudian ini residual price discretion-nya, jadi tapi kalau kita sorting, ini yang paling tinggi fluktuasi pasarnya adalah Antam ya. Jadi hati-hati mentransaksikan Antam, fluktuasinya tinggi, tapi ini bisa menawarkan return yang tinggi ya. Kemudian juga yang menurun yaitu NCKL dan DSNG ya. Kemudian moving average variance atau selisih antara closing price dengan moving average 5 hari, 10 hari, dan MA5 dibanding MA10 ya. Ini dalam closing terhadap MA5 dan MA10 saya ambil yang positif. Artinya asumsinya adalah dia sedang bergerak menguat ya. Dan MA5 dibanding MA10, ya, saya ambil utamanya yang positif mayoritas. Nanti saya kenakan juga atau saya ternyata terjaring juga yang negatif namun tidak besar ya, yaitu SIDO dan NICL. Kemudian one month volatility-nya of return ya, volatility of return itu kurang dari 4% ya. Kalau kemarin 3%, sekarang saya perlebar toleransi risikonya, jadi kurang dari 4%. Kemudian one month alfanya lebih besar dari 0. Di saham-saham yang memiliki ketahanan atau memiliki daya saing ketika indeks melemah ya, positif. Kemudian one month betanya absolut 1 ya. Jadi plus minus satu hingga plus 1 gitu ya. Jadi ada angka negatif yang menandakan ini untuk meredam risiko ketika pasar indeksnya secara umum melemah. Jadi dia tidak begitu terdampak ya. Diambil beta yang negatif ya. Jadi patut diperhatikan Antam, ONTR, MDKA ini utamanya saham-saham yang memiliki keunggulan dibanding market ya, dipertimbangkan. Kemudian likuiditasnya lebih dari 10 miliar per hari transaksinya rata-rata satu hari terakhir ya tanggal hari ini. Kemudian rata-rata 5 hari terakhir juga lebih besar dari 10 miliar dan frekuensi aktivitas transaksinya lebih besar dari 1000 kali per hari. Ini target price dan stop loss. Dan kalau kita sorting secara sektor, secara kebetulan memang terjaring adalah basic materials ya. Jadi ada 6 dari 9 saham itu termasuk basic material sektor atau sektor barang baku ya. Jadi seringkali kita mendengar bahwa salah satu saham yang defensif adalah saham-saham komoditas atau saham-saham yang tendensinya akan menguat, mengkompensasi pelemahan situasi perekonomian ya, atau saham-saham yang berbasis sumber daya alam ya,
karena ada ancaman kelangkaan atau supply yang menurun sehingga harganya akan naik, dan itu memberikan sentimen kenaikan harga, kenaikan pendapatan bagi emiten-emiten saham-saham yang produksi atau yang bersumber dari bahan baku ya, itu proses produksinya. Kalau kita lihat sektor atau indeks, maaf ya, indeks LQ45 hanya 4 saham, jadi banyakkan non LQ45, dan sementara yang berdasarkan saham syariah J70 ada 8 dari 9, jadi hanya satu yang tidak tergolong saham syariah, yaitu NCKL ya. NCKL juga saham komoditas ya, nikel, kebanyakan basic material nikel ya, maaf, tambang. NCKL, kemudian sini ada apa? Antam, MDKA ya, kecuali SMGR ini ya, semen ya, semen Indonesia masih basic material, sekarang berbahan baku batuan ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Silakan Bapak Ibu sampaikan kritik, komentar, perbaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum berlangganan, karena saya lihat dari evaluasi penilaian YouTube Studio ternyata masih banyak para pemirsa atau yang menonton dari para penonton baru ya yang belum subscribe. Karena tiap hari hadir video ini, tiap hari kerja, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.